Baik, selamat malam Pak Nurdin dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Program Studi Manajemen Mata Kuliah Bisnis Internasional semester 6. Saya Dominika Gori dan bersama saya ada Raida Zalfa, Erwin Eriza, dan juga Ahmad Sauki. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil riset kami mengenai strategi memasuki pasar internasional. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan agenda presentasi kita hari ini. Pertama, kami akan membahas pengertian dan pentingnya memasuki pasar internasional. Kedua, kami akan mengupas 5 mode atau cara masuk ke pasar internasional secara mendalam. Ketiga, kami akan membahas faktor-faktor apa saja yang menentukan pemilihan strategi yang tepat. Keempat, kami akan menyajikan studi kasus nyata dari perusahaan global seperti Apple, Starbucks, dan Gojek. Kelima, kami akan menganalisis isu-isu dan tren global terkini yang mempengaruhi strategi ini. Dan keenam, kami akan menutup dengan kesimpulan dan rekomendasi strategis khususnya untuk perusahaan Indonesia. Baik, mari kita mulai dari pembahasan pertama. Apa itu strategi memasuki pasar internasional? Secara sederhana, ini adalah rencana terstruktur yang digunakan perusahaan untuk memasuki pasar di luar negeri, mencakup pemilihan cara masuk, target pasar, hingga alokasi sumber daya secara optimal. Mengapa ini penting? Coba perhatikan dua angka di slide ini. Pertama, 80% dari perusahaan-perusahaan Fortune 500, yaitu perusahaan terbesar di dunia, menjalankan bisnis di luar negara asalnya. Kedua, nilai perdagangan internasional global mencapai 32 triliun dolar Amerika pada tahun 2024. Angka-angka ini bukan sekedar statistik, angka-angka ini menunjukkan bahwa pasar internasional bukan lagi pilihan. Ini adalah kebutuhan bagi perusahaan yang ingin berkembang. Lalu, apa saja manfaatnya? Ada 4 alasan utama perusahaan go internasional. Satu, pasar yang lebih luas. Perusahaan memiliki akses ke miliaran konsumen baru di seluruh dunia. Lalu diversifikasi risiko, jadi perusahaan tidak bergantung hanya pada satu pasar domestik. Yang ketiga, akses inovasi dan teknologi terbaik dari berbagai penjuru dunia. Dan yang keempat, efisiensi biaya melalui skala ekonomi dan optimasi rantai pasok global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raida. Terima kasih, Glory. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang 5 cara atau mode utama untuk memasuki pasar internasional. Perhatikan slide ini. Ada sebuah spektrum dan kiri kanan di sisi kiri ada mode masuk dengan risiko rendah dan kontrol rendah. Di sini kanan ada mode masuk dengan risiko tinggi namun kontrol yang juga tinggi. 5 mode itu adalah ekspor, lisensi, waralaba atau franchise, joint venture, dan yang terakhir FDI atau Foreign Direct Investment. Bisa berupa anak perusahaan sendiri. Tidak ada satu strategi yang selalu terbaik untuk semua situasi. Pemeliharaan tergantung pada banyak faktor yang nantinya akan dibahas. Mari kita bedah satu persatu, mulai dari yang paling sederhana. Cara pertama adalah ekspor. Ini adalah strategi paling dasar. Perusahaan menjual produknya ke luar negeri tanpa perlu membangun kehadiran fisik di sana. Yang kedua, ekspor. Ekspor langsung artinya perusahaan berhubungan langsung dengan pembeli asing, misalnya lewat agen atau distributor di negara tujuan. Contohnya, mudahnya balik keris yang mengekspor produknya ke Malaysia. Ada juga ekspor tidak langsung, di mana perusahaan menggunakan peralatan dalam negeri seperti trading company untuk memasarkan produk ke luar negeri. Keunggulan utamanya ekspor adalah modal awal yang kecil dan mudah keluar dari pasar jika hasilnya tidak memuaskan. Ini cocok sekali untuk UKM Indonesia yang baru saja go internasional. Strategi kedua adalah lisensi. Di sini perusahaan memberikan hak pada pihak asing untuk menggunakan merek paten atau teknologi kita dengan imbalan royalti. Contoh yang paling terkenal adalah Microsoft yang melisensikan sistem operasi Windows ke ribuan produk PC di seluruh dunia atau Starbucks yang melisensikan mereknya ke operator lokal di beberapa negara Asia. Risiko utamanya adalah pelanggaran kekayaan intelektual. Mitigasinya buat perjanjian lisensi yang sangat ketat dan pilih mitra yang sudah terpercaya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Erwin. Terima kasih Raida. Saya akan melanjutkan dengan dua strategi kolaboratif waralaba dan joint venture. Waralaba atau franchise adalah model di mana franchiser, yaitu perusahaan kita, menyediakan merek, SOP, atau standar operasional dan pelatihan. Sementara franchise atau mitra lokal membayar biaya awal dan royalti dari pendapatannya. Kita pasti sudah familiar dengan contoh-contohnya. McDonald hadir di lebih 101 negara, KFC dan 7-Eleven. Semuanya ekspansi besar-besaran lewat sistem waralaba internasional. Keunggulan strategisnya, modal ekspansi ditanggung franchise, resiko operasional dibagi ke mitra lokal, dan penetrasi pasar bisa sangat cepat. Selanjutnya, joint venture dan JF ini adalah kemitraan di mana dua perusahaan atau lebih, biasanya satunya asing dan satunya lokal, membentuk entitas baru bersama dan berbagi laba maupun rugi. Di Indonesia, contoh suksesnya adalah Toyota Astra Motor, di mana teknologi Toyota bertemu dengan jaringan distribusi dan pemahaman pasar lokal Astra. Hasilnya, Toyota menjadi merek mobil terlaris di Indonesia selama puluhan tahun. Kunci keberhasilan JF, keselarasan tujuan antara kedua pihak, pembagian peran yang jelas, dan perjanjian yang komprehensif termasuk mekanisme penyelesaian konflik. Selanjutnya, mode masuk kelima yang paling besar komitmen adalah Foreign Direct Investment atau FDI. Di sini perusahaan berinvestasi langsung dan memiliki operasional penuh di negara tujuan. Ada 3 bentuk utama FDI. Yang pertama, Greenfield Investment, membangun fasilitas produksi atau operasi baru dari nol di negara tujuan. Ini memberi kontrol total, tapi membutuhkan waktu dan modal yang sangat besar. Contohnya pabrik Toyota di Thailand. Kedua, akuisisi, membeli perusahaan yang sudah ada di pasar target. Keuntungannya lebih cepat masuk pasar karena langsung mendapat pelanggan dan jaringan yang sudah terbentuk. Contohnya Grab, yang mengakuisisi berbagai startup lokal di Asia Tenggara. Ketiga, anak perusahaan atau wholly owned subsidiary, mendirikan perusahaan baru yang 100% milik perusahaan induk. Ini memberikan proteksi kekayaan intelektual yang maksimal dari kendali penuh atas strategi jangka panjang. Intinya, FDI paling tepat digunakan ketika perusahaan memiliki keunggulan kompetitif unik yang perlu dilindungi dan pasar yang dituju memiliki potensi besar untuk jangka panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ahmad Syauqi. Baik, terima kasih Bang Erwin. Setelah kita memahami 5 kode masuk, pertanyaannya adalah bagaimana kita memilih yang paling tepat? Ada 6 faktor kunci yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah risiko negara, seberapa stabil kondisi politik, hukum, ekonomi, serta budaya di negara tujuan. Semakin berisiko, semakin berhati-hati komitmen yang dibuat. Faktor yang kedua adalah tingkat kontrol yang diinginkan. Jika perusahaan ingin kontrol penuh atas merek dan operasi, maka FDI adalah pilihannya, meski butuh investasi yang lebih besar. Faktor yang ketiga adalah sumber daya. Seberapa besar kapabilitas finansial, SDM, serta teknologi yang dimiliki oleh perusahaan. Jika terbatas, mulai dari ekspor atau lisensi. Faktor yang keempat adalah ukuran pasar. Pasar yang besar dan tumbuh pesat membenarkan komitmen yang lebih besar. Pasar yang lebih kecil cukup dilayani lewat ekspor dan lisensi. Faktor yang kelima adalah keunggulan kompetitif. Jika perusahaan punya teknologi atau IP yang sangat sensitif, hindari lisensi yang berpotensi ditiru. Pilih FDI atau JV dengan klausul perlindungan IP yang sangat ketat. Dan yang terakhir, faktor yang keenam adalah regulasi lokal. Beberapa negara termasuk Indonesia tersendiri membatasi kepemilikan asing di sektor tertentu. Ini bisa memaksa perusahaan untuk memilih JV atau lisensi daripada FDI.
Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana teori ini diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia nyata. Kasus yang pertama, Apple menggunakan kombinasi strategi FDI dan lisensi selektif. Di Tiongkok, Apple membangun manufaktur melalui kemitraan dengan Foxconn sekaligus membuka flagship store sendiri di kota-kota besar. Di India, sedangkan di pasar tumbuh paling penting, Apple bahkan beralih dari impor ke membangun pabrik sendiri. Grand Flight Investment. Hasilnya kontrol penuh atas merek sekaligus optimasi biaya produksi global. Kasus yang kedua, Starbucks di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Starbucks menggunakan licensed stores. Operator lokal membayar lisensi dan menjalankan gerai. Di pasar yang lebih strategis seperti Jepang, Starbucks memegang saham mayoritas. Yang menariknya, Starbucks memiliki strategi lokalisasi menu. Di Indonesia ada Green Tea Light dan minuman berbasis teh. Strategi hybrid ini mengantarkan Starbucks ke lebih dari 35.000 gerai dari 80-an negara. Selanjutnya ada kasus yang ketiga yang dekat dengan kita, yaitu Gojek. Ketika ekspansi di Asia Tenggara, Gojek menyesuaikan strategi per negara. Di Vietnam masuk lewat akuisisi saham mayoritas GoViet. Di Thailand bermitra konglomerat lokal lewat model disebut GATE. Di Singapura mendirikan entitas sendiri. Ini contoh sempurna bagaimana satu perusahaan bisa menggunakan multiple entry mode secara bersamaan. Baik, jadi kita tidak bisa membahas strategi masuk pasar internasional tanpa melihat lanskap global yang terus berubah. Ada 4 isu besar yang sangat relevan saat ini. Pertama, digitalisasi dan e-commerce. Platform digital seperti Amazon, Alibaba, dan TikTok Shop kini memungkinkan UMKM Indonesia untuk menjangkau pasar global tanpa perlu membangun infrastruktur fisik di luar negeri. Barrier masuk untuk ekspor menjadi jauh lebih rendah. Kedua, proteksionisme dan geopolitik. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, kebijakan tarif baru, dan tren nearshoring mendorong banyak perusahaan mendiversifikasi rantai pasok mereka. Strategi Cina plus one, di mana perusahaan memindahkan sebagian produksi ke negara lain selain Tiongkok. Hal tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia, Vietnam, dan India sebagai tujuan FDI. Ketiga, keberlanjutan ISG. Regulasi Carbon Border Adjustment Mechanism dari Uni Eropa kini menjadi syarat masuk pasar premium Eropa. Perusahaan eksportir Indonesia perlu mengadopsi standar lingkungan sejak dini. Keempat, volatilitas mata uang. Fluktuasi dolar, yuan, dan juga euro berdampak langsung pada profitabilitas ekspor dan keputusan lokasi FDI. Strategi hedging valuta asing bukan lagi opsional, tetapi merupakan sebuah kewajiban. Baik, slide ini merangkum perbandingan visual kelima mode masuk yang sudah kita bahas. Dari grafik batang, kita bisa melihat dengan jelas semakin ke kanan dari ekspor ke FDI, tingkat kontrol makin tinggi, namun tingkat resiko juga makin besar. Ini adalah trade-off fundamental dalam strategi bisnis internasional. Di tabel sebelah kanan, kita bisa lihat dimensi lain, modal awal dan kecepatan masuk pasar. Lisensi adalah yang paling cepat dengan modal paling rendah. FDI adalah yang paling lambat dengan modal besar. Dan poin paling penting, seperti yang tertulis di kotak hijau, tidak ada strategi universal terbaik, pilihan harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan, sumber daya yang dimiliki, dan karakteristik pasar target. Izinkan saya merangkum 4 poin utama dari seluruh pembahasan kita. Poin yang pertama, mode masuk yang tepat adalah fungsi dari risiko. Tingkat kontrol yang diinginkan, model yang tersedia, ukuran pasar, serta keunggulan kompetitif perusahaan. Poin yang kedua, perusahaan tidak harus terpaku pada satu strategi saja, seperti yang kita lihat dari kasus Gojek. Pendekatan hybrid menggunakan mode berbeda di pasar berbeda seringkali lebih efektif. Poin yang ketiga,
digitalisasi telah merevolusi landscape bisnis internasional. UKM Indonesia hari ini punya peluang nyata untuk go global yang 10 tahun 10 tahun lalu yang tidak ada. Yang keempat, faktor geopolitik dan ESG bukan lagi isu pinggiran. Ini sudah menjadi pertimbangan inti dalam strategi ekspansi global. Dan kami memiliki 5 rekomen konkret untuk perusahaan Indonesia yang ingin go internasional. Yang pertama, mulai dengan ekspor digital via marketplace global seperti Amazon dan Alibaba. Yang kedua, bangun merek lokal yang lebih kuat terlebih dahulu sebelum ekspansi fisik ke luar negeri. Yang ketiga, manfaat perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan perjanjian bilateral Indonesia yang sudah ada. Yang keempat, adopsi standar ESG sejak dini agar bisa akses pasar premium Eropa. Yang kelima, pertimbangan joint venture dengan mitra lokal yang terpercaya ketika masuk ke pasar berkembang yang regulasinya belum familiar. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 6 mengenai strategi memasuki pasar internasional. Kami berharap pembahasan ini memberikan gambaran yang komprehensif mulai dari konsep dasar, pilihan strategi, faktor penentu, hingga kaitannya dengan isu global terkini. Pesan utama yang ingin kami sampaikan adalah strategi masuk pasar internasional yang tepat bisa menjadi keunggulan kompetitif yang menentukan kesuksesan perusahaan di era global ini. Terima kasih atas perhatiannya dari Pak Nurdin dan juga rekan-rekan sekalian. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.